Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kesayangan kita ini. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kediri, di mana seorang santri dikirim pulang ke kampungnya dalam keadaan tak bernyawa dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kejadian yang kemudian menggemparkan media, diduga karena aksi senioritas dalam pesantren. Namanya Bintang. Bintang mengirim pesan berkali-kali ke ibunya, yang membuat sang ibu gusar. Bintang kembali minta dijemput dan ini bukanlah pesan pertamanya. Sang ibu yang bekerja di Bali, jelas tak bisa begitu saja langsung datang menjemputnya. Bintang atau bernama lengkap Bintang Balkis Maulana berumur 14 tahun dan merupakan anak dari Suyanti seorang ibu berumur 38 tahun. Ia memiliki kakak bernama Mia Nur Hasanah berumur 22 tahun, mereka adalah warga desa Karangharjo Banyuwangi, tak banyak yang diketahui tentang Bintang dan keluarganya. Hanya disebut dari Bintang usia 2 tahun ia lebih sering dirawat oleh kakek neneknya. Bintang memanggil sang kakek dengan sebutan Bahnang dan Bahdu untuk sang nenek. Nama sebenarnya dari sang kakek adalah Buasan dan sang nenek bernama Yatimah yang merupakan orang tua kandung dari Suyanti, ibu dari Bintang. Di usia remaja Bintang lantas disekolahkan di Kediri karena sang ibu bekerja di Bali dan jelas tak bisa mengawasinya. Maka ia dimasukkan ke pondok pesantren Tartilul Quran Al-Hanifiyah, kerap disingkat dengan PPTQ Al-Hanifiyah. Sebuah pondok di Dusun Kemayan Desa Keranding Kecamatan Mojo, Kediri. Pondok tersebut kini mengasuh 93 santri di mana santri laki-laki hanya 19 orang termasuk Bintang. Sementara santriwati jumlahnya mencapai 74 orang, yang mengejutkan diketahui pondok tersebut tidak memiliki izin. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Padahal pondok tersebut sudah berdiri semenjak tahun 2014. Kembali kepada Bintang yang dimasukkan ke PPTQ Al-Hanifiyah, di pondok itu juga ada sepupu dari Bintang sendiri berinisial AF berumur 16 tahun, diketahui ia kerap dipanggil dengan nama Fatah. Ketika Bintang dimasukkan ke pondok, sang ibu menitipkannya ke sepupunya Fatah bahkan kadang uang jajan untuk Bintang juga dikirim melalui Fatah. Fatah sudah sangat dipercaya, Mia sang kakak mengatakan ia merupakan keluarga dekat yang berasal dari Denpasar. Bahkan selalu datang kumpul tiap hari raya. Sebelum masuk ke pondok Fatah dan Bintang sangat dekat meski usia terpaut 2 tahun di mana Fatah lebih tua dari Bintang. Namun keduanya akur dan tidak pernah terlihat bertengkar. Namun meski ada saudaranya nampaknya Bintang tak betah tinggal di asrama. Dalam beberapa kesempatan ia mengirim pesan WhatsApp kepada ibunya meminta untuk dijemput pulang. Tak disangka percakapan di WhatsApp merupakan komunikasi terakhir. Berita mengejutkan diterima oleh sang kakak dari pihak pondok yang mengabarkan adiknya meninggal jatuh di kamar mandi. Sementara kesaksian dari kerabat lain menyebut yang pertama mendapat kabar adalah paman dari Bintang, yang ada di Bali kemudian mengabarkan kepada keluarga. Mendengar hal tersebut Mia dan ibunya Suyanti langsung ke Banyuwangi, karena dikatakan jenazah akan langsung diantarkan ke kampungnya pada tanggal 23 Februari 2024. Benar saja tak lama sampai di rumah pengantar jenazah datang, terdapat pihak pondok yang mendampingi termasuk di dalam rombongan adalah Fatah, sang sepupu. Awalnya tak ada kecurigaan apapun, wakil dari pondok minta agar keranda tak usah dibuka. Begitupun dengan Fatah dengan menangis Fatah mengatakan jenazah sudah suci tak perlu lagi untuk dibuka atau dimandikan. Namun tentunya sang ibu tetap ingin melihat anaknya dan kecurigaan muncul ketika terlihat ceceran merah mengalir dari jenazah, membuat sang kakak ngotot untuk melihat kondisi adiknya. Dengan paksaan dari keluarga kain kafan akhirnya dibuka disitulah keluarga langsung histeris karena kondisi yang sangat tak wajar. Keluarga yang tak terima akhirnya melaporkan ke Polsek Glenmore, Banyuwangi. Setelah berkoordinasi kasus kemudian ditangani oleh Kapolres Kediri Kota, dan di tanggal 27 Februari 2024 polisi akhirnya menetapkan 4 tersangka inisial MN, berumur 18 tahun asal Sidoarjo,
MA, 18 tahun asal Nganjuk, AK, 17 tahun asal Surabaya. Dan yang paling mengejutkan adalah AF, 16 tahun asal Denpasar. Yang tak lain dan tak bukan adalah Fatah sang sepupu. Disinilah mereka menceritakan mengapa sampai tega melakukan hal tersebut kepada Bintang. Menurut Fatah juga teman-teman yang dikutip dari laman CNN Indonesia, aksi mereka dipicu sikap Bintang yang susah diatur dan cenderung melawan ketika dinasihati. Dikatakan Bintang selengean atau semuanya sendiri, sempat pula memukul kepala salah satu santri tanpa alasan jelas, serta dalam beberapa kesempatan mereka jengkel karena Bintang menghubungi sang ibu, mengatakan jika dipaksa untuk bekerja. Padahal itu adalah jadwal piket dan masalah utama yang kerap menjadi alasan mereka adalah Bintang tak salat berjamaah. Bermula dari seorang santri melapor kepada Akak dan Fatah jika Bintang tidak salat berjamaah. Akak dan Fatah lantas mendatangi Bintang dan kemudian menegurnya, namun Bintang memberikan jawaban yang tidak nyambung. Dikatakan Bintang hanya menjawab, "Iyo mas." Mendengar hal itu keduanya emosi dan langsung memukul Bintang menggunakan tangan kosong. Masih di hari yang sama para pelaku dikatakan sempat datang untuk minta klarifikasi, karena mendengar Bintang menghubungi sang ibu melalui WhatsApp. Kali ini pelaku berinisial MA dan MN mereka menduga Bintang mengadu yang tidak-tidak tentang kondisi pesantren. Di situ mereka kembali kesal dengan jawaban Bintang, dan kembali melakukan pemukulan hingga bahkan membantingnya sebanyak 3 kali. Memang di sela-sela peristiwa tersebut Bintang sempat menghubungi ibunya, menggunakan nomor pondok juga dan satu nomor asing, memohon untuk dijemput pulang. Namun, nampaknya sang ibu juga tak bisa menjemputnya, karena faktor pekerjaan. Bintang ditawari untuk dikirimkan uang, namun ia tetap ngotot hanya ingin dijemput. Akhirnya sang ibu menawarkan Bintang untuk ikut travel dengan beberapa balasan di bawahnya, meminta Bintang untuk menjadi anak yang tangguh. Fakta terbaru yang diperoleh dari sang ibu, tak disebutkan kapan waktunya. Namun dalam satu kesempatan Bintang sempat mengirim pesan untuk tidak usah menjemputnya, karena sedikit lagi akan pulang. Yang kemudian diduga pesan itu bukan Bintang yang menulis tetapi temannya atau mungkin juga para pelaku. Kembali kepada Bintang yang saat itu masih menerima perlakuan fisik, ia yang tak bisa melawan hanya bisa berteriak memanggil kakek neneknya MAH Nang Embah Du karena memang Bintang dekat dengan keduanya. Yang karena aksi pelaku tak berhenti, seorang santri pun akhirnya menghentikan mereka. Keterangan tambahan dari santri lain kala itu Bintang memang baru sembuh dari sakit. Hingga dalam beberapa hari sempat tak sekolah, kejadian masih berlanjut di keesokan harinya. Bintang lagi-lagi tak salat berjamaah, seorang dari pelaku lantas menyuruhnya untuk mandi untuk selanjutnya melaksanakan salat. Namun entah kenapa ketika keluar dari kamar mandi Bintang tak menggunakan pakaian sama sekali. Mereka lantas kembali memarahinya dan menyuruh untuk berpakaian. Seorang pelaku merangkul dan memberinya nasihat sambil mengajak ke kamar. Namun ketika itu Bintang malah memberikan jawaban dan tidak nyambung. Juga memberikan tatapan melotot. Disitulah para pelaku kembali melakukan aksinya. Usai hal tersebut nampaknya para pelaku sempat khawatir dengan kondisi Bintang. Mereka lantas mengobati luka-lukanya dan disuruh untuk istirahat. Disinilah Bintang mulai melemah. Kala itu adalah tanggal 22 Februari ketika Fatah mengecek di pukul 3 subuh, kondisi Bintang sudah sangat pucat hingga akhirnya mereka minta izin untuk membawa ke rumah sakit. Namun nyawa Bintang rupanya sudah tak bisa diselamatkan. Mengetahui Bintang yang meninggal dunia, seorang pelaku berinisial AK nampaknya sangat syok. Ia tak menyangka aksi mereka berakibat sangat fatal. AK adalah orang pertama yang melakukan aksi fisik kepada Bintang, begitupun dengan Fatah sang sepupu. Penyesalan atas apa yang telah ia lakukan di malam terakhir sebelum jenazah Bintang dipulangkan ke kampungnya. Fatah tidur bersama jenazah sepupunya. Perlu diketahui aksi para pelaku terjadi dalam 3 tanggal yang berbeda, tanggal 18, tanggal 21, dan tanggal 22, dan meski dengan semua pengakuan dari pelaku, masih ada beberapa hal yang belum bisa terjawab oleh media khususnya terkait kondisi fisik dari Bintang.
Atas semua itu keluarga sangat kecewa dengan pengawasan pihak pondok, apalagi perwakilan dari pondok di awal seolah menutupi. Yang aneh adalah ketika dikonfirmasi kepada pengasuh pondok, bernama Fatih Hunada atau kerap dipanggil dengan nama Gus Fatih. Ia mengaku hanya mendapat laporan jika Bintang jatuh di kamar mandi. Sepupu Bintang bernama Fatah kemudian minta izin untuk membawa ke rumah sakit. Gus Fatih pun bertanya sakit apa sampai harus dibawa ke rumah sakit. Gus Fatih mengatakan tak ada dugaan apapun tentang kondisi fisik dari Bintang. Hal tersebut dinilai sangat aneh, pasalnya santri putra hanya berjumlah 19 orang. Seharusnya lebih mudah untuk diawasi, apalagi peristiwa terjadi dalam beberapa tanggal yang berbeda. Untuk saat ini mereka akan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak, pasal 170 dan pasal 351 ancamannya adalah 15 tahun penjara. Namun terkait dengan hal tersebut, penasihat hukum keempat pelaku mengajukan restoratif justice. Ferry Ahmad, sang penasihat hukum, menilai para pelaku masih anak-anak dan masih menuntut ilmu sehingga peristiwa ini cukup dijadikan pelaku sebagai pengalaman agar tidak kembali terulang. Tentunya belum ada keputusan apakah pengajuan tersebut akan diterima atau tidak. Sementara dari pihak keluarga semua merasakan duka yang sangat mendalam, termasuk sang paman yang bernama Suryanto yang sangat bersedih. Juga sang kakek dan nenek yang sangat terpukul. Diketahui sampai dengan tanggal 1 Maret pihak keluarga belum menerima permintaan maaf dari pihak pesantren. Suyanti menuntut tak hanya minta maaf tetapi juga harus bertanggung jawab. Demikianlah kronologi dari meninggal Bintang di PPTQ Al-Hanifiyah yang sebagian besar keterangan ini bersumber dari para pelaku. Jika ada kesalahan dalam informasi lebih kurangnya atau perkembangan terbaru terkait kasus ini, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.